Pernahkah kamu merasa dunia ini tidak adil padamu? Pernahkah kamu berdiri di tengah keramaian, namun terasa seperti tidak ada? Suaramu dibungkam, mimpimu ditertawakan, langkahmu diremehkan, dan keberadaanmu dianggap sebagai beban. Seolah-olah hidup ini hanya diciptakan untuk membuatmu jatuh dan dipermalukan. Kamu tidak dibanting oleh takdir, tapi oleh manusia-manusia yang mengira mereka lebih tinggi dari langit. Kamu diinjak, dikucilkan, dan dibungkam. Bukan karena kamu lemah, tetapi karena mereka takut pada potensi yang belum kamu sadari. Mereka menyebutmu pecundang. Mereka memperlakukanmu seperti debu yang menempel di sepatu mereka. Mereka berpikir kamu akan selamanya diam, tunduk, dan patah. Tapi yang tidak mereka tahu adalah, saat kamu tidak terlihat, bukan berarti kamu tidak berkembang. Saat kamu tidak berbicara, bukan berarti kamu tidak belajar. Dan saat kamu ditinggalkan, bukan berarti kamu dikalahkan. Jiwa-jiwa terpilih tidak selalu tampil di panggung dunia. Mereka ditempa dalam sunyi, dibentuk dalam luka, dan dilahirkan kembali dari serpihan yang mereka kumpulkan sendiri. Jiwa terpilih tidak muncul dari kenyamanan. Jiwa terpilih lahir dari penderitaan yang mendidik, dari air mata yang diam-diam menguatkan, dari malam-malam panjang yang tidak diisi dengan tidur, tetapi dengan doa dan tekad untuk bertahan. Dan kamu adalah satu dari mereka. Kamu adalah jiwa yang dipilih bukan untuk menyenangkan semua orang, tetapi untuk menyadarkan dunia bahwa kekuatan tidak datang dari sorotan, melainkan dari ketekunan di balik layar. Kini, ketika mereka mulai kehilangan arah, mereka mulai mencarimu. Ketika mereka tertimpa kesulitan, mereka menyebut namamu yang dulu mereka lecehkan. Ketika mereka merasa butuh, mereka mengemis pertolongan dari tangan yang dulu mereka dorong ke jurang. Betapa cepat dunia berputar. Betapa semesta menyaksikan semuanya tanpa kehilangan satu momen pun. Dan hari ini adalah hari di mana kamu mulai menyadari bahwa semua luka yang pernah kamu simpan adalah mahkota yang kini kamu kenakan dengan tenang. Inilah kisahmu. Kisah jiwa yang pernah dianggap tidak berharga, kini menjadi tumpuan yang mereka butuhkan. Kisah jiwa yang dibentuk oleh air mata, dibesarkan oleh kesunyian, dan dibesarkan oleh kegagalan yang diam-diam menjadi tangga menuju kemenangan. Kamu tidak butuh balas dendam. Kamu hanya butuh waktu. Karena waktu membuktikan bahwa jiwa yang bertahan dalam gelap suatu hari akan bersinar dengan cara yang tak bisa ditiru siapapun. Sebelum kamu melangkah lebih jauh ke dalam pesan ini, izinkan aku mengajakmu untuk berani menunjukkan pada semesta bahwa kamu tidak lagi ingin hidup dalam bayang-bayang. Bahwa kamu siap menerima pesan ini dengan utuh. Bahwa kamu tidak akan kembali menjadi versi dirimu yang dulu pernah ditindas. Caranya sederhana. Like video ini sebagai bentuk dukungan pada dirimu sendiri. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan baru yang semesta titipkan bisa sampai tepat waktu kepadamu. Dan Bagian 1. Ketika dunia menganggapmu tidak ada. Ada masa ketika kamu hidup seolah menjadi hantu di tengah keramaian. Langkahmu tak terdengar, suaramu tak digubris, kehadiranmu bahkan tak dianggap. Seperti bayangan di bawah cahaya yang hanya tampak saat senja, kamu menjadi sosok yang hanya diperhatikan ketika semuanya sudah gelap. Tapi di siang hari, kamu diperlakukan seolah tak pernah ada. Kamu pernah mencoba tersenyum di tengah luka, berharap satu tangan akan menyambutmu. Tapi yang kamu terima hanyalah punggung yang menjauh, dan telinga yang menutup. Kamu mencoba menjadi baik, terlalu baik, berharap kebaikan akan mengundang penerimaan. Tapi yang datang justru penghinaan, pengabaian, dan penolakan. Kamu memberi seluruh hatimu, namun dunia hanya menjatuhkan serpihan-serpihan kekecewaan yang harus kamu pungut sendiri. Saat kamu membutuhkan bantuan, tidak ada yang mendengar. Ketika kamu jatuh, tak seorang pun mengulurkan tangan. Bahkan mereka yang kamu perjuangkan ikut menertawakanmu dari kejauhan. Mereka tak melihat jerih payahmu. Mereka hanya menilai hasil dan menghakimi proses yang belum selesai. Mereka memperlakukanmu seolah kamu beban, seolah kamu hanya batu sandungan bagi cerita hidup mereka. Kamu pernah berdiri di antara mereka yang menyombongkan keberhasilan, dan kamu menyaksikan mereka menepuk dada seolah dunia hanya milik mereka. Kamu tidak iri.
Kamu hanya bertanya dalam hati, kapan giliranku? Tapi bahkan pertanyaan itu pun kamu simpan sendiri, karena kamu tahu, tidak ada yang peduli dengan keluhan dari jiwa yang tak dianggap. Kamu adalah sosok yang belajar menahan perih dalam diam. Dan itulah kekuatanmu yang sesungguhnya. Jiwa-jiwa yang pernah dilupakan adalah jiwa yang diam-diam mengasah ketangguhan. Mereka yang pernah dianggap kecil adalah mereka yang diberi ruang oleh semesta untuk menjadi besar tanpa bising. Ketika dunia menolakmu, bukan berarti kamu tidak pantas. Tapi karena dunia belum siap menerima kemegahanmu. Seperti langit yang menyembunyikan cahaya bintang saat siang hari, bukan karena bintang tak bersinar, tetapi karena waktunya belum tiba. Kamu pernah menangis dalam sepi, bukan karena lemah, tetapi karena kamu terlalu kuat untuk berpura-pura tidak sakit. Kamu menahan diri untuk tidak membalas, bukan karena kamu tidak bisa, tetapi karena kamu tahu. Dendam hanya akan mengotori cahaya yang sedang tumbuh dalam jiwamu. Kamu memilih untuk diam, bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu sedang menunggu waktu yang tepat untuk muncul. Bukan sebagai pecundang, tapi sebagai pemenang yang tidak pernah kehilangan arah. Dan sekarang, waktu itu sedang mendekat. Masa-masa ketika kamu hanya menjadi penonton, sedang berubah. Semesta tidak akan membiarkanmu diam selamanya. Ketika dunia menganggapmu tidak ada, semesta mencatat setiap air matamu, setiap napas lelahmu, setiap doa yang kamu bisikkan dalam gelap. Ingat ini, tidak ada jiwa yang diinjak dan dikhianati tanpa alasan. Semuanya adalah jalan, adalah jalan. Semua luka adalah bahiyau, adalah bahasa langit yang sedang mengantarmu pada kebangkitan. Kamu sedang disiapkan. Kamu sedang ditempa. Bukan untuk menjadi seperti mereka, tapi untuk menjadi dirimu sendiri, dalam versi terbaik yang tak bisa mereka bayangkan. Dan ketika hari itu datang, saat semua mata menoleh padamu, bukan karena kasihan, tapi karena kagum. Kamu akan tahu bahwa masa-masa kamu dianggap tidak ada adalah batu pijakan untuk melompat lebih tinggi dari yang pernah kamu impikan. Kamu bukan hantu dari masa lalu. Kamu adalah cahaya dari masa depan. Bersabarlah, karena saat dunia menutup pintu, semesta sedang menyiapkan gerbang untukmu. Bukan gerbang biasa, tapi gerbang takdir yang hanya dibukakan bagi jiwa-jiwa yang pernah diremehkan, dijatuhkan, dan dilupakan. Namun tetap memilih untuk tidak berhenti melangkah. Bagian 2. Luka yang diam-diam mengubahmu. Luka itu datang bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam. Dari orang-orang yang kamu percaya, dari tangan-tangan yang dulu kamu genggam dengan tulus, dan dari janji-janji yang ternyata hanya berumur sehari. Kamu tidak hanya terluka oleh kata-kata yang menyakiti, tapi juga oleh keheningan yang membunuh pelan-pelan. Saat mereka memilih diam di saat kamu butuh diselamatkan. Kamu menyimpan semuanya sendiri. Bukan karena tidak ada tempat berbagi, tapi karena kamu lelah berharap dari manusia yang hanya datang saat butuh, lalu menghilang saat kamu runtuh. Kamu belajar bertahan tanpa sandaran. Belajar berjalan tanpa tepuk tangan. Dan dari semua itu, kamu menemukan hal yang tidak pernah mereka ajarkan, kekuatanmu. Dulu, kamu bertanya, mengapa aku? Mengapa harus kamu yang dicurangi, dijatuhkan, dipermalukan, dan dilupakan? Tapi kini kamu mulai melihat bahwa setiap luka yang dulu membuatmu terjatuh, ternyata adalah jalan rahasia yang mengangkatmu lebih tinggi. Kamu mulai memahami bahwa tidak semua rasa sakit adalah hukuman. Ada luka yang dikirim semesta untuk membangunkan jiwamu yang tertidur. Luka itu, yang dulu kamu sembunyikan dengan senyuman palsu, kini mulai kamu syukuri. Karena justru dari luka itu, kamu mengenal dirimu yang sebenarnya. Bukan diri yang bergantung pada pengakuan orang lain, tapi diri yang berdiri karena keyakinan pada proses dan perjalanannya sendiri. Kamu tidak butuh tepuk tangan untuk merasa berhasil. Cukup dengan tahu bahwa kamu tidak menyerah saat semuanya terasa gelap. Itu sudah kemenangan yang tak ternilai. Jiwa terpilih tidak dibentuk di atas panggung pujian. Ia dibentuk di tempat yang tak terlihat siapa-siapa. Di dalam malam-malam panjang yang hanya ditemani suara hati. Di tengah badai yang hanya bisa dihadapi dengan air mata dan kesabaran. Tidak ada yang tahu betapa keras kamu berjuang untuk tetap waras, untuk tetap percaya bahwa semuanya akan berubah. Tapi semesta tahu,
Dan semesta tidak pernah diam. Pernahkah kamu melihat batu yang tampak biasa di tepi jalan? Tak ada yang memandangnya. Tak ada yang peduli. Tapi di dalamnya tersembunyi intan. Dan hanya mereka yang sabar, yang rela menggali dalam, yang bisa menemukan cahaya itu. Begitu juga dengan dirimu. Mereka melihatmu sebagai sosok biasa. Tapi mereka tak tahu bahwa luka-lukamu telah menyimpan cahaya yang tak bisa dipadamkan oleh siapapun. Luka tidak membuatmu hancur. Justru luka membuatmu tumbuh. Kamu tak lagi sama seperti dulu. Kamu yang dulu lemah kini menjadi tangguh. Kamu yang dulu menangis kini menjadi pemimpin bagi dirimu sendiri. Semua rasa sakit yang pernah kamu alami tidak datang untuk menghancurkanmu, tapi untuk melahirkan kamu yang baru. Versi dirimu yang lebih utuh, lebih dalam, lebih kuat. Dan ingatlah, tidak ada luka yang sia-sia. Setiap tetes air mata adalah benih kebangkitan. Setiap rasa sakit adalah tanda bahwa kamu sedang berubah menjadi seseorang yang tidak akan pernah lagi diinjak seenaknya. Seseorang yang tidak akan lagi membiarkan dirinya direndahkan demi cinta yang palsu atau pengakuan yang murahan. Kamu sedang dilahirkan kembali. Bukan sebagai korban dari kisah yang menyedihkan, tapi sebagai tokoh utama dari takdir besar yang sedang menunggumu. Kamu bukan lagi lembaran kosong yang bisa mereka tulisi sesuka hati. Kamu kini adalah pena yang menulis jalan hidupmu sendiri, dengan tinta yang berasal dari keberanian dan luka yang telah kamu rawat sendiri. Maka jangan sesali luka itu. Jangan benci masa lalu itu. Karena justru dari situlah kamu bangkit. Dari situlah kamu menemukan kekuatan yang tidak bisa diajarkan oleh siapapun, hanya bisa ditemukan oleh jiwa-jiwa yang pernah dihancurkan, namun menolak untuk tetap hancur. Ingat baik-baik, jiwa terpilih. Kamu bukan hasil dari apa yang mereka lakukan padamu. Kamu adalah hasil dari apa yang kamu pilih untuk tidak kamu balas. Kamu memilih menjadi cahaya, bukan karena kamu tidak tahu cara membalas gelap, tapi karena kamu tahu cahaya tidak perlu berteriak untuk menang, ia hanya perlu terus menyala. Bagian 3. Saat semua jalan ditutup, langit membukakan pintu. Ada masa ketika semua jalan terasa buntu. Ketika setiap usaha seakan mentok di tembok tak kasat mata. Kamu mencoba dari kiri, tertutup. Kamu berbelok ke kanan, ditolak. Kamu menunduk meminta belas kasih dari mereka yang dulu kamu bantu. Tapi tak ada satupun yang menoleh. Dunia seakan kompak untuk menjauh darimu, membiarkanmu tersesat dalam sunyi, meraba-raba arah tanpa cahaya. Kamu duduk termenung di sudut gelap yang tak pernah kamu bayangkan akan menjadi rumahmu. Tak ada pelukan, tak ada dukungan. Hanya dirimu sendiri, dan secuil harapan yang nyaris padam. Tapi justru di tempat gelap itulah kamu mulai mengenal kekuatanmu yang sejati. Bukan kekuatan untuk menaklukkan dunia, tapi kekuatan untuk tidak menyerah ketika dunia melupakanmu. Ketika semua jalan ditutup, kamu mulai menyadari bahwa semesta tidak ingin kamu berjalan di jalur yang biasa. Kamu bukan diciptakan untuk mengikuti arus. Kamu adalah jiwa yang dirancang untuk membuka jalan baru. Dan jalan itu tidak terlihat oleh mata biasa. Itu hanya muncul ketika kamu mulai percaya, ketika kamu mulai melepaskan semua harapan pada manusia, dan mulai menggantungkan harapanmu pada sesuatu yang lebih tinggi dari logika. Jiwa terpilih tidak dibentuk oleh kemudahan. Mereka ditempa oleh keputusasaan. Mereka digembleng oleh kegagalan. Dan ketika semua jalan ditutup, langit tidak tinggal diam. Langit tidak butuh pintu besar untuk mengubah hidupmu. Cukup satu celah kecil, cukup satu keputusan dalam hatimu untuk tetap percaya, dan semesta akan menunjukkan keajaiban yang tak pernah kamu pikirkan sebelumnya. Kamu akan terkejut ketika kamu berhenti mengemis perhatian dari orang yang tak pernah benar-benar peduli. Tiba-tiba kamu melihat jalanmu sendiri mulai terbuka. Ketika kamu berhenti membandingkan nasibmu dengan mereka yang hanya pamer di permukaan, kamu mulai melihat bahwa jalanmu adalah jalan sunyi yang sedang mengantar menuju kejayaan yang berbeda. Kamu tak butuh sorak-sorai. Kamu hanya butuh langkah setia. Ada saat di mana semesta mengunci semua pintu, bukan untuk menyiksamu, tapi agar kamu berhenti mengetuk pintu yang bukan milikmu. Agar kamu tak lagi membuang waktumu mencari pengakuan dari orang-orang yang hatinya dipenuhi kebisingan dunia.
Karena apa yang disiapkan untukmu hanya bisa dibuka oleh kunci yang kamu bawa dalam jiwamu sendiri. Kesabaran. Kamu mungkin telah kehilangan banyak hal. Nama baik, uang, cinta, bahkan harapan. Tapi kamu belum kehilangan semuanya. Karena kamu masih punya satu hal yang tak bisa diambil oleh siapapun. Keyakinan bahwa hidupmu tidak berakhir di titik ini. Bahwa sesuatu sedang menunggumu di ujung jalan, dan itu bukan sesuatu yang kecil. Saat kamu mulai percaya bahwa hidupmu punya arti, pintu-pintu yang dulu terkunci akan terbuka satu persatu. Bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu kini selaras dengan alur semesta. Kamu tidak lagi berjalan dengan kegelisahan, tapi dengan kepercayaan. Tidak lagi diburu waktu, tapi diiringi takdir. Dan saat itu tiba, kamu akan melihat bahwa mereka yang dulu meremehkanmu, kini tertinggal jauh di belakang. Mereka masih sibuk mengejar pujian fana. Sementara kamu telah menapaki jalan cahaya yang hanya disediakan untuk jiwa-jiwa yang berani tetap bertahan dalam gelap. Kamu tidak hanya berhasil keluar dari kegelapan, tapi kamu kini tahu cara membimbing orang lain yang sedang terjebak di dalamnya. Jiwa terpilih, ingatlah, jalanmu memang berbeda. Tapi perbedaan itu bukan kutukan, melainkan tanda. Kamu tidak dilahirkan untuk mengikuti. Kamu ditakdirkan untuk memimpin. Dan mereka yang dulu tidak melihat nilaimu, suatu hari akan datang padamu bukan lagi sebagai pengamat, tapi sebagai pemohon. Maka tetaplah berjalan. Jangan takut jika semua jalan tertutup, karena pintu langit tidak pernah terkunci bagi jiwa yang terus melangkah meski hatinya terluka. Kamu tidak terlambat. Kamu hanya sedang diarahkan menuju gerbang yang lebih tinggi. Dan saat gerbang itu terbuka, kamu tidak akan pernah sama lagi. Kamu akan tahu bahwa segala luka, sepi, dan penantian panjang itu ternyata adalah kunci yang telah kamu genggam selama ini. Bagian 4. Mereka kini menatapmu dengan takut. Dulu, mereka memandangmu dari atas, menilai dirimu hanya dari penampilan, hanya dari apa yang bisa kamu berikan. Mereka tertawa saat kamu berjalan sendirian. Mereka saling berbisik, mencibir, menganggapmu lemah, bodoh, bahkan menyedihkan. Di hadapan mereka, kamu adalah bayangan yang tidak pantas bersinar. Di mata mereka, kamu tak lebih dari cerita gagal yang akan segera dilupakan oleh waktu. Tapi lihat sekarang, tatapan mereka berubah. Dulu mereka tertawa, kini mereka diam. Dulu mereka meremehkan, kini mereka mulai bertanya-tanya. Dulu mereka percaya bahwa kamu tidak akan pernah menjadi apa-apa. Kini mereka tak bisa tidur karena mendengar namamu disebut di mana-mana. Mereka yang dulu menertawakan langkah kecilmu, kini mulai ketakutan akan langkah besarmu, yang menggetarkan tanah tempat mereka berdiri. Inilah waktunya. Saat dunia mulai menyadari bahwa yang mereka injak-injak dulu bukanlah tanah, tapi benih yang ditanam oleh semesta. Benih yang mereka kira akan membusuk, padahal diam-diam tumbuh akar, menembus bumi, dan hari ini telah menjadi pohon tinggi yang tak bisa mereka potong. Sekarang, kamu tak lagi berdiri dalam kerumunan yang tak mengakui keberadaanmu. Kini kamu adalah pusat dari gelombang perubahan. Wajahmu yang dulu mereka anggap biasa, kini menyimpan ketenangan yang membuat mereka gentar. Bicaramu yang dulu mereka anggap tak bernilai, kini diikuti, ditiru, dan dikutip oleh mereka yang dulu menutup telinga. Itulah paradoks semesta. Mereka yang menilai terlalu cepat harus menanggung malu terlalu lama. Mereka yang pernah mencaci, kini mulai menyesali. Tapi kamu tak perlu membalas dendam. Karena caramu berdiri hari ini sudah cukup membuat mereka merasakan kegelisahan yang mereka tanam dulu di hatimu. Sekarang, tanpa kamu berkata apapun, semesta yang membalasnya. Dengan caramu berjalan anggun, dengan caramu tersenyum tenang, mereka sadar bahwa kamu bukan seperti yang dulu. Dan yang membuat mereka benar-benar takut bukanlah kesuksesanmu, tapi ketenanganmu. Ketenanganmu menghadapi mereka yang pernah menyakitimu. Ketenanganmu saat mereka panik sendiri karena karma datang tanpa suara. Kamu tak membalas. Kamu tak melawan. Tapi kamu juga tidak diam. Kamu hanya berjalan naik, lebih tinggi, dan meninggalkan mereka sibuk dengan rasa bersalah yang tak bisa mereka sembunyikan. Kamu adalah bukti bahwa tak perlu amarah untuk menunjukkan siapa dirimu.
Cukup dengan menjadi dirimu sendiri, yang tetap melangkah, tetap bertahan, dan tetap setia pada nilai-nilai dalam hatimu. Dan itu membuat mereka cemas. Karena yang tidak bisa mereka kontrol, selalu membuat mereka takut. Kini, mereka mulai mengingat semua hal buruk yang pernah mereka lakukan padamu. Dan rasa takut itu bukan datang dari luar, tapi dari dalam hati mereka sendiri. Karena mereka tahu, mereka pernah melecehkan sesuatu yang tak seharusnya mereka injak. Mereka mulai sadar bahwa kamu bukan manusia biasa, bahwa kamu adalah jiwa yang dijaga semesta. Mereka tak lagi berani menyebut namamu dengan sembarangan. Mereka tak lagi leluasa bicara tentangmu di belakang, karena setiap kata mereka kini terasa seperti pantulan yang kembali menghantam batin mereka sendiri. Mereka merasa gelisah bukan karena kamu mengutuk mereka, tapi karena mereka tahu mereka salah menilai, dan penyesalan itu tak bisa mereka hindari. Maka, jiwa terpilih, kamu tak perlu mencari pembuktian. Hidupmu yang sekarang adalah bukti itu sendiri. Kamu tak perlu menjelaskan perubahanmu. Mereka yang pernah menyakiti tahu betul siapa dirimu dulu, dan mereka melihat sendiri siapa dirimu hari ini. Perubahanmu adalah cermin yang membuat mereka tertunduk. Bukan karena kamu angkuh, tapi karena kamu bertumbuh dengan cara yang tidak mereka sangka. Kamu adalah teka-teki yang tak bisa mereka pecahkan. Dulu mereka menganggapmu kecil karena kamu diam. Sekarang mereka sadar. Kamu diam karena sedang bersiap untuk menjadi besar. Dan hari ini, kamu telah sampai pada titik di mana kamu bisa berkata dalam hati, dengan tenang, "Aku memaafkan. Tapi aku tidak lupa. Aku tidak membalas. Tapi aku tidak kembali. Aku tidak berdendam. Tapi aku juga tidak akan membiarkan diriku dilukai 2 kali." Jiwa terpilih, kamu telah melampaui rasa sakit. Dan saat kamu berada di titik ini, dunia tak lagi melihatmu dengan mata sombong. Mereka mulai menunduk. Bukan untuk menyembahmu, tapi karena mereka tahu mereka salah, dan kamu tak bisa lagi disentuh oleh tangan-tangan lama yang pernah merendahkanmu. Bagian 5. Jiwa terpilih, tak butuh validasi. Ada satu titik dalam hidup di mana kamu berhenti menjelaskan siapa dirimu. Kamu berhenti membuktikan apapun kepada siapapun. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu akhirnya mengerti. Validasi sejati tidak datang dari luar, tapi dari dalam. Dari kepercayaan yang tumbuh diam-diam di relung jiwamu, bahwa kamu cukup, bahkan ketika dunia belum melihatnya. Kamu telah terlalu lama berdiri di depan pintu-pintu yang tidak pernah terbuka. Kamu pernah mengetuk dengan sopan, berharap seseorang menyambutmu. Tapi pintu itu tetap terkunci. Dan hari ini, kamu sadar bahwa pintu itu bukan untukmu. Bukan karena kamu tidak layak masuk, tetapi karena kamu terlalu berharga untuk masuk ke dalam ruang yang tidak mampu menghargai keberadaanmu. Jiwa terpilih tidak dibentuk oleh sorak-sorai. Jiwa terpilih tidak dilahirkan dari tepuk tangan. Mereka lahir dalam senyap, di lorong-lorong gelap yang sunyi, di antara tangis dan tawa yang hanya bisa dirasakan sendiri. Mereka dibesarkan oleh kehilangan, dikuatkan oleh kesepian, dan dipoles oleh waktu yang terasa tak adil. Namun justru itulah yang menghaluskan cahaya mereka. Kamu pernah mencemaskan bagaimana dunia memandangmu. Kamu pernah ingin dianggap, diakui, dicintai. Tapi kenyataan yang kamu temui justru sebaliknya. Pengkhianatan, pengabaian, dan kebohongan. Kamu terus mencari pengakuan dari wajah-wajah yang ternyata tidak pernah benar-benar peduli. Hingga pada akhirnya kamu lelah. Lelah menjelaskan, lelah membuktikan. Dan dari kelelahan itu, tumbuhlah keteguhan. Kini kamu berjalan tanpa berharap sorotan. Kamu bekerja dalam diam. Kamu berbuat baik tanpa mengharapkan pujian. Kamu menanam kebaikan bukan agar dikenal, tetapi karena kamu tahu bahwa kebaikan adalah bagian dari siapa dirimu. Dan itulah yang membuatmu berbeda. Jiwa terpilih tidak sibuk memperbaiki citra. Mereka sibuk memperbaiki jiwa. Mereka tidak ingin terlihat hebat di mata orang, tetapi ingin menjadi utuh di dalam batin. Karena apa gunanya pujian jika jiwa kita rapuh?
Apa gunanya pengakuan jika hati kita kosong? Kamu tidak butuh validasi dari mereka yang menilai hanya dari luarnya. Kamu tidak butuh diakui oleh mereka yang menakar nilai manusia hanya dari pencapaian. Kamu tahu siapa dirimu. Kamu tahu luka-luka yang pernah kamu lalui. Kamu tahu perjuangan yang tak pernah mereka lihat. Dan semua itu cukup untuk membuatmu berdiri tegak, bahkan tanpa seorang pun berdiri di sampingmu. Ketika orang lain sibuk menciptakan kesan, kamu sibuk membangun kenyataan. Ketika mereka sibuk menampilkan kehebatan semu, kamu sibuk menyusun kekuatan sejati. Dan pada akhirnya, semesta akan menunjukkan perbedaan itu. Bukan dengan cara yang bising, tapi dengan cara yang pelan, namun pasti. Kamu akan terlihat. Tapi bukan karena kamu memaksa untuk terlihat, melainkan karena cahaya tidak bisa disembunyikan selamanya. Inilah kekuatanmu yang sesungguhnya. Kamu tidak lagi dikendalikan oleh penilaian orang lain. Kamu telah bebas. Bebas dari ketakutan akan penolakan. Bebas dari kegelisahan akan pembandingan. Kamu berjalan dalam ritmemu sendiri, karena kamu tahu, tidak ada satupun yang bisa mengukur perjalananmu kecuali kamu dan semesta. Dan inilah pesan terbesar dari bagian ini. Jangan pernah menukar jati dirimu hanya demi diterima. Jangan mengecilkan cahaya hanya agar mereka merasa nyaman dengan kegelapan mereka. Jika mereka tak bisa menerima versi terbaikmu, maka mungkin mereka hanya bagian dari masa lalu yang tidak akan ikut bersamamu menuju masa depan. Jiwa terpilih tahu kemana ia akan melangkah. Dan dalam keheningannya, ia sedang mendaki puncak yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun yang hanya pandai berteriak tanpa berjalan. Jadi teruskan langkahmu, meski sepi, meski sunyi, karena suara semesta selalu lebih lembut daripada tepuk tangan manusia. Dan itulah yang akan membawamu pada tempat yang benar-benar pantas untuk jiwamu yang telah lama ditempa. Kamu tidak butuh validasi. Kamu butuh keberanian. Dan keberanian itulah yang kini sedang tumbuh dalam dirimu. Lebih kuat dari sebelumnya. Lebih kokoh dari yang bisa mereka bayangkan. Kamu sedang menjadi siapa yang seharusnya kamu jadi, dan dunia hanya bisa menyaksikan dari kejauhan tanpa bisa lagi mengendalikan arahmu. Bagian 6. Saat mereka mengemis bantuanmu. Waktu adalah pengadil yang paling adil. Ia tidak pernah terburu-buru, namun juga tak pernah meleset. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk membalikkan keadaan, untuk menunjukkan bahwa yang dulu direndahkan bisa menjadi satu-satunya yang dicari. Dan sekarang, saat itu telah tiba. Mereka yang dulu menutup pintu, kini berdiri di luar rumahmu dengan tangan terbuka. Mereka yang dulu membungkam suaramu, kini memohon agar didengar. Mereka yang dulu menganggapmu tak berguna, kini mencari namamu di setiap lorong harapan. Dunia berputar, dan roda kehidupan tidak pernah diam. Dulu kamu dianggap beban, kini kamu menjadi penyelamat. Apa yang berubah? Bukan nasib, tapi dirimu. Bukan keberuntungan, tapi caramu menghadapi luka. Kamu tak pernah membalas dengan amarah. Kamu tak pernah menaruh dendam. Tapi kamu juga tidak pernah melupakan. Kamu menyimpan semuanya sebagai pelajaran, sebagai bagian dari perjalanan panjang yang kini membawamu ke tempat yang mereka kira tidak akan pernah bisa kamu capai. Kini mereka datang, dengan mata yang penuh penyesalan, dengan suara yang lebih pelan dari bisikan yang dulu mereka gunakan untuk mencibir. Mereka tidak datang membawa mawar, mereka datang membawa keraguan yang tak bisa mereka sembunyikan lagi. Mereka tahu, mereka salah. Dan lebih dari itu, mereka tahu bahwa kamu benar-benar telah tumbuh menjadi seseorang yang tak bisa mereka abaikan lagi. Dan kamu berdiri di sana, tidak dengan dada membusung, tidak dengan mata penuh benci, tapi dengan ketenangan yang menusuk lebih dalam dari segala bentuk balas dendam. Kamu melihat mereka, dan kamu tahu, semesta sedang menyampaikan sesuatu. Bahwa tidak ada kebetulan dalam hidup ini. Semua yang mereka lakukan padamu dulu, kini kembali kepada mereka dalam bentuk yang tak bisa mereka tolak. Rasa malu dan pengakuan. Tapi kamu tidak seperti mereka. Jiwa terpilih tidak menghancurkan dengan kesempatan.
Jiwa terpilih membuktikan dengan kebesaran hati. Kamu tahu bahwa membalas mereka dengan kejahatan hanya akan membuatmu setara dengan mereka. Tapi memaafkan dan memberi, itu yang membuatmu melampaui mereka. Namun, ingatlah, memberi bukan berarti membuka seluruh pintu. Memaafkan bukan berarti membiarkan luka yang sama menggores untuk kedua kali. Kamu boleh membantu, tapi kamu tidak wajib membiarkan mereka kembali masuk ke dalam ruang suci hidupmu. Ada jarak yang harus tetap dijaga. Bukan karena kamu sombong, tapi karena kamu belajar menghargai dirimu sendiri. Sekarang mereka tahu siapa kamu, dan kamu pun tahu siapa mereka. Dulu kamu meminta pengakuan mereka, kini mereka meminta pengampunan darimu. Dulu kamu menunggu mereka membuka pintu, kini merekalah yang mengetuk-ngetuk gerbang cahaya yang kamu bangun sendiri dari puing-puing kehancuranmu. Ini bukan kemenangan yang perlu dirayakan dengan kebisingan. Ini adalah kemenangan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah menangis dalam diam, berdoa dalam gelap, dan bertahan ketika semua alasan untuk bertahan telah habis. Kamu tidak harus mengangkat suara untuk menunjukkan kekuatan. Senyapmu sudah cukup membuat mereka terpaku. Caramu hadir sudah cukup mengguncang ruang batin mereka yang dulu mengira kamu akan tenggelam dalam keterpurukan. Tapi kamu tidak tenggelam. Kamu berenang ke tepian takdirmu sendiri. Dan kini kamu menjadi pelabuhan yang mereka cari-cari. Jiwa terpilih. Saat seperti ini bukan hanya untuk menunjukkan pada mereka siapa dirimu, tapi untuk menunjukkan kepada dirimu sendiri seberapa jauh kamu telah melangkah, seberapa kuat kamu telah menjadi, dan seberapa tinggi kamu telah berdiri. Hingga orang-orang yang dulu menginjakmu, kini mendongak dan berharap padamu. Tapi tetaplah bijaksana. Jangan biarkan simpati palsu membutakan nuranimu. Jangan biarkan penyesalan mereka memikat hatimu kembali ke dalam lingkaran luka. Ingatlah, kamu sudah sembuh. Bukan untuk kembali terluka, tapi untuk menjadi cahaya bagi dirimu sendiri, dan mungkin bagi mereka, tanpa harus kehilangan dirimu lagi. Kamu kini berada di titik yang dulu kamu kira tak akan pernah kamu capai. Dan itu bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu memilih untuk tidak berhenti. Kamu memilih untuk tetap berjalan, meski sendirian. Dan itu adalah kemenangan yang sesungguhnya. Bagian 7. Jiwa terpilih. Tak pernah mati dalam kegelapan. Ada jiwa-jiwa yang dibiarkan berjalan dalam lorong gelap, bukan karena mereka dikutuk oleh nasib, tetapi karena mereka sedang diajari bagaimana caranya menciptakan cahaya dari dalam diri sendiri. Jiwa-jiwa ini tidak diberi lentera dari luar. Mereka tidak diberi tongkat ajaib atau tangan yang selalu menggandeng. Mereka dibiarkan sendiri, merangkak, jatuh, berdarah, menangis dalam diam. Dan kamu adalah salah satu dari jiwa itu. Kamu tidak mati dalam kegelapan. Kamu justru tumbuh di dalamnya. Ketika banyak orang berpikir bahwa kamu telah tenggelam, kamu sebenarnya sedang menyelam ke dalam kedalaman jiwamu sendiri. Kamu menelusuri labirin luka, lorong-lorong kenangan yang menyakitkan, dan menemukan sesuatu yang tak pernah kamu duga sebelumnya. Kekuatan. Kamu pernah kehilangan segalanya. Nama baik, harapan, bahkan rasa percaya pada hidup. Tapi dari reruntuhan itulah kamu mendirikan istana baru. Istana yang tidak dibangun dari pujian orang, tapi dari keteguhan hati yang kamu pupuk sendiri. Satu demi satu, kamu mengangkat kepingan dirimu yang hancur, kamu bersihkan dengan air mata, dan kamu rangkai kembali dengan ketabahan. Dan kini, dirimu yang berdiri hari ini adalah karya dari perjuangan yang tidak pernah dihargai oleh siapapun, kecuali oleh semesta. Jiwa terpilih tidak ditandai oleh mahkota, tidak pula dengan jubah emas, tapi ditandai oleh luka yang telah sembuh, oleh air mata yang tak lagi deras, oleh hati yang mampu memaafkan, tanpa harus mengorbankan martabatnya. Jiwa terpilih adalah mereka yang tidak membusuk dalam kesedihan, tapi justru menjadikannya pupuk untuk bertumbuh lebih tinggi. Kini kamu tak lagi menanti diselamatkan, karena kamu telah menjadi penyelamat bagi dirimu sendiri. Kamu tak lagi mencari tempat untuk berlindung, karena kamu telah menjadi rumah bagi ketenanganmu sendiri. Kamu tak lagi meminta dipahami,
Karena kamu telah memahami siapa dirimu, untuk apa kamu dilukai, dan kemana kamu akan menuju. Dan kamu tahu, mereka yang dulu mencaci, kini membisu. Mereka yang dulu membuangmu, kini bertanya-tanya bagaimana caranya kembali. Tapi kamu tak lagi ada di tempat yang sama. Kamu telah naik ke puncak yang tak bisa dijangkau oleh mereka yang hanya tahu cara menginjak, tapi tidak pernah belajar cara mencintai. Kamu bukan balas dendam. Kamu adalah pembuktian. Pembuktian bahwa yang diremehkan bisa menjadi tumpuan. Yang ditolak bisa menjadi penentu. Dan yang dijatuhkan bisa menjadi penopang bagi banyak jiwa lainnya. Kamu adalah kisah hidup yang sedang ditulis oleh semesta, bukan dengan tinta pujian, tapi dengan tinta perjuangan yang tak pernah kering. Dan saat dunia masih sibuk mencari siapa yang pantas dibanggakan, kamu telah menjadi seseorang yang tak butuh dibanggakan. Karena kamu tahu bahwa keberadaanmu sendiri sudah cukup menjadi bukti bahwa keajaiban itu nyata. Kamu adalah keajaiban itu. Jiwa terpilih, kamu telah melewati banyak hal yang mungkin tidak diketahui oleh siapapun. Tapi semesta tahu. Setiap malam yang kamu habiskan dengan tangis, setiap langkah yang kamu ambil meski lututmu gemetar, setiap keputusan untuk tetap hidup meski kamu merasa semuanya sia-sia. Dan karena semua itu, kamu kini berada di tempat yang berbeda. Tempat yang tidak lagi dipenuhi harapan kosong dari orang lain, tapi dipenuhi keyakinan penuh dari dalam dirimu sendiri. Hari ini, kamu telah menjadi versi terbaik dari dirimu yang pernah disakiti. Dan kamu akan terus bertumbuh, melampaui segala batas, karena kamu tahu, kegelapan tak pernah membunuhmu. Ia hanya menjadikanmu terang. Maka tetaplah bersinar, meski tak ada yang melihat. Karena cahaya sejati tidak butuh penonton untuk terus menyala. Ia menyala karena memang ia diciptakan untuk itu. Dan kamu, jiwa terpilih, adalah cahaya itu, yang tak bisa dipadamkan, bahkan oleh malam yang paling pekat sekalipun. Wahai jiwa yang pernah dihina, diremehkan, dan diinjak seperti tak bernilai, kini waktumu telah tiba. Waktumu untuk berdiri tegak, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa kamu tidak pernah hancur. Kamu hanya sedang dibentuk. Kamu tidak pernah dikalahkan. Kamu hanya sedang diarahkan. Kamu tidak pernah gagal. Kamu hanya sedang disiapkan. Apa yang dulu mereka sebut kelemahan, kini adalah kekuatanmu. Apa yang dulu mereka anggap kegagalan, kini adalah jalan menuju kebangkitanmu. Dan apa yang dulu mereka buang, kini menjadi satu-satunya yang mereka cari. Tapi kamu bukan lagi dirimu yang dulu. Kamu telah berubah, bertumbuh, dan terlahir kembali. Bukan sebagai bayangan dari masa lalu, tapi sebagai cahaya yang menerangi masa depanmu sendiri. Jiwa terpilih tidak datang untuk membanggakan diri. Jiwa terpilih datang untuk membawa pesan. Pesan bahwa setiap luka ada maknanya. Setiap penolakan ada tujuannya. Dan setiap keheningan yang dulu menyakitkan, ternyata adalah rahim suci yang melahirkan kebangkitan. Sekarang, saat semesta menatapmu kembali, jangan lagi meragukan siapa dirimu. Jangan lagi membungkuk pada mereka yang tak pernah melihat nilaimu. Kamu bukan hasil dari pandangan orang lain. Kamu adalah hasil dari proses yang tidak mereka lihat. Dan itu cukup. Sangat cukup. Teruslah melangkah. Dengan kepala tegak dan hati lapang. Bukan untuk mengalahkan mereka, tapi untuk menyelesaikan perjalananmu sendiri. Karena kemenangan terbesar bukan saat mereka tunduk padamu, tetapi saat kamu tidak lagi butuh mereka untuk merasa utuh. Dan sebelum kamu menutup kisah ini, aku ingin mengajakmu melakukan satu hal terakhir, sebuah sinyal untuk semesta, bahwa kamu telah siap membuka bab baru dalam hidupmu. Klik like jika isi pesan ini menyentuh bagian terdalam dari jiwamu. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar setiap pesan dari langit berikutnya bisa kamu terima tepat waktu. Dan tuliskan di kolom komentar, 77, sebagai kode jiwa yang telah terbangun. Sebagai simbol bahwa kamu siap menerima cahaya itu sepenuhnya. Karena ingat, kamu bukan datang untuk disukai, kamu datang untuk disadari. Dan mereka akhirnya menyadari bahwa dirimu tak bisa lagi dipandang rendah. Karena cahaya sepertimu
hanya muncul sekali dalam seumur hidup, dan mereka hampir melewatkannya.